kita mau ke rumah salah satu pasien kita. Mungkin saya nggak bisa memperpanjang hidup mereka, tapi setidaknya di sisa di hari-hari terakhir mereka, saya bisa bersama dengan keluarga memberikan kualitas hidup dan keceritaan bagi anak-anak dan keluarganya di rumah. Terus ini juga nyalanya apa ini? Ya perasaan saya sih awalnya juga sangat hancur, namanya seorang orang tua gitu ya. Iya, masih kecil. Saya sangat bangga lah mempunyai itu saya dititipin amanah, tapi saya juga dititipin guru dari buat hidup saya gitu. Dititipin ujian, tapi saya dikasih guru untuk kehidupan saya sendiri. Ini bukan tentang pilihan, bukan tentang berjuang atau menyerah, bukan tentang bertahan hidup atau meninggal. Asuhan paliatif adalah berfungsi untuk meredakan gejala, nyeri, keluhan yang dialami oleh pasien sehingga mereka merasa lebih nyaman, otak atau pikiran mereka tidak terfokus pada rasa sakit, dan mereka bisa menjalani hidupnya walaupun dengan menjalani pengobatan. Gimana itu? Tetap 6 kan? Iya, jadi 6. 2 tambah 3. Hari ini kita mulai briefing pagi, terus hari ini ada 4 kunjungan termasuk Alzela. Alzela kemarin kan yang di cancel tuh. Jadi Jana nanti tolong untuk pemeriksaan rapid test pasiennya ya Jan. Alatnya udah ready belum? Udah ready Kak. Lagi praktek. Oke. Udah ready Kak. Teman-teman kan waktu yang di grup itu ya kirimin yang Excel yang dari Ella tuh. Jadi nanti mungkin kita Jana nanti akan duduk bareng Marina Sila, rencananya sih nanti sore atau siang pulang home care untuk kita ngerapiin lagi, karena itu kan yang pasien lama, cuma statusnya masih rawat inap, ini jadi di admitted atau emang nggak jadi di admitted karena meninggal kan itu juga belum. Latar belakang saya adalah saya 10 tahun sebelumnya adalah di NICU, di ICU bayi. Sama tahu kan teman-teman gimana kalau di NICU itu cepat dan rata-rata pasien banyak dengan kelainan kongenital dan angka harapan hidupnya juga lebih rendah. Nah, waktu itu yang jadi membuat saya berbeda di sini adalah saya berpikir sebagai tenaga kesehatan waktu saya di kerjaan sebelumnya saya mikir fokusnya adalah pasien itu harus dengan masuk ke rumah sakit dan harus keluar dengan keadaan sembuh. Tapi begitu masuk ke dunia paliatif, saya ngelihat di sini adalah kita tidak hanya fokus kepada medisnya aja, tapi dampak dari masalah dari medis ini berdampak terhadap psikososial pasien. Dan bicara soal kematian itu juga ada loh. Jadi kematian itu adalah hal yang normal. Kemarin itu udah bilang katanya makan aja udah susah Bu, katanya bilang gitu ya. Maksudnya ada yang dimakan gitu, mamanya Ulia tuh. Ada yang jagain nggak di sana Bu? Iya, udah. Kalau bicara soal empati, saya rasa manusia pasti punya aspek pemikiran itu di dalam diri kita masing-masing karena rasa kepedulian. Nah, di dalam asuhan paliatif saya belajar adalah bagaimana saya melihat masalah di pasien-pasien saya itu, seandainya saya berada di posisi mereka, seandainya saya adalah ibu yang anaknya sakit dan mungkin sebentar lagi anaknya mau meninggal, seorang ibu atau seorang keluarga pasti kan tidak mau kehilangan anaknya atau orang-orang yang disayanginya. Nah, waktu saya merawat mereka pasti kadang-kadang karena kita saking deketnya sama keluarga, udah bukan kayak hubungan perawat sama pasien, tapi benar-benar kayak keluarga, malah rasa kehilangan atau ketakutan kehilangan itu ada di kita sebenarnya. Itu pasti ada rasa kehilangan, terus kemudian kesedihan, itu bahkan saya pun pasien yang udah meninggal 13 tahun yang lalu bikin saya sedih juga. Tapi sebagai seorang tenaga kesehatan dan pemberi asuhan paliatif, yang paling penting adalah waktu saya memberikan asuhan itu saya memikir kualitas hidup yang baik mana untuk pasien dan keluarga saya. Layanan asuhan paliatif adalah layanan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya medis, tapi juga psikososial dan emosional. Sebagai bagian dari layanan psikososial kami menyediakan nutrisi untuk pasien seperti susu, dan juga kami menyediakan pampers,
agar si pasien selalu dalam kondisi yang bersih dan higienis serta meminimalisir potensi infeksi. Terutama di masa pandemi ini, anak-anak dengan imunitas tubuh yang terganggu atau dengan kanker stadium lanjut sangat membutuhkan nutrisi yang baik sehingga mereka bisa kuat dan punya daya tahan tubuh yang baik dalam melawan potensi virus. Karena itu secara berkala, setiap kali melakukan kunjungan rumah, tim Rachel House membawakan susu-susu ini untuk para pasien kami. Sistem kesehatan di Indonesia masih sangat berfokus pada perawatan kuratif. Ini wajar, sebab jumlah tenaga kesehatan di Indonesia sendiri pun masih sangat terbatas. Menurut data di tahun 2012, terdapat 3 dokter dan 10 perawat untuk menangani 10.000 pasien. Sedangkan, menurut rata-rata dari Organization of Economic and Cooperation Development, seharusnya terdapat 32 dokter dan 88 orang perawat untuk menangani 10.000 pasien. Sebab di Indonesia, asuhan paliatif itu sendiri baru dikenal di tahun 2007 dan baru mulai dieksplorasi di rumah sakit di kota besar. Jadi sangat wajar jika hanya 1% dari 700.000 anak tadi yang mendapatkan asuhan paliatif. Sebenarnya sangat wajar jika pasien ataupun keluarga masih terus mengupayakan perawatan kuratif. Sebab mereka pasti ingin sembuh, keluarganya juga pasti ingin agar orang yang mereka sayangi bisa kembali seperti semula. Tapi persepsi yang harus diluruskan di sini adalah bahwa perawatan kuratif dan perawatan paliatif bisa berjalan bersamaan. Dari sisi pasien ataupun keluarga, memang ada stigma atau mispersepsi terhadap asuhan paliatif itu sendiri. Karena asuhan paliatif oleh masyarakat umum atau awam dikenal sebagai asuhan di masa akhir hidup. Sehingga menerima perawatan paliatif untuk anggota keluarganya atau untuk diri si pasien membuat mereka merasa mengakui bahwa si pasien sudah menjelang kematian. Dan ada rasa penolakan sebab mereka masih ingin agar pasien sembuh. Hai, halo. Hai, kenapa? Bu, ganti luka kapan, Bu? Terakhir? Iya, Sus. Ibu ganti luka Fatih kapan terakhir? Karena hari ini rencananya kita ganti luka. Iya, hari Selasa rencananya kan hari ini sama suster aja Ya. gantinya. Ya udah, berarti terakhir hari Selasa kemarin. Iya, sekalian suster juga lapor kan nanti ke dokter Modi gimana lukanya. Iya. Soalnya kemarin itu katanya tuh bedah plastiknya tuh kontrol, tapi kan riwah kan bawa batuk ke polisi. Karena bicara soal asuhan paliatif berkali-kali saya tadi bilang ada tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi ada peran tenaga kesehatan atau peran pemberi asuhan itu bagaimana meringankan gejala penderitaan anak. Penderitaan itu nggak hanya dari segi fisiknya, tetapi juga psikososialnya tadi. Nah, jadi bagaimana kita manage gejala yang ada gejala yang dialami oleh pasien di rumah, dan kemudian kita mendampingin orang tua dan berjalan bersama keluarga dalam merawat anak yang sakit. Banyak di pasien kita pada masa pandemi ini keluhannya mereka adalah mereka nggak mau ke rumah sakit. Mereka nggak mau ke rumah sakit karena itu tadi, mereka takut di rumah sakit tuh banyak virus, nanti kena COVID gitu. Sementara tapi mereka ngerasa anak saya perlu ada orang yang dampingin, perlu ada orang yang ngelihat. Terus ini yang kami berpikir adalah asuhan kami ini, asuhan paliatif atau asuhan yang diberikan oleh Yayasan Rumah Rachel itu adalah yang tepat diberikan pada masa pandemi. Jadi Bu, nggak apa-apa, nanti Rina lihat dulu hari ini. Itu kan lukanya kemarin yang foto terakhir itu udah bagus tuh, itu udah kering. Sebenarnya kalau itu yang udah kering itu kan harus ngelupas. Nanti baru timbul jaringan baru supaya dia timbul kulit baru kan. Nah, hari ini Rina lihat dulu lukanya, nanti Rina rawat, terus nanti Rina koordinasi sama dokter Modi deh kalau seandainya bisa kita rawat di rumah. Karena nanti kalaupun ke rumah sakit kan ibu pasti khawatir mesti PCR di swab dulu lah, terus kemudian nyari kamar kan. Prosesnya panjang. Jadi nanti Rina lihat dulu terus kemudian setelah itu ntar Rina konsultasi sama dokter Modi. Ya, sinyalnya putus mas, karena kendala di kita kalau ngelakuin telemedicine ya itu karena sinyal sih. Tapi biasanya kalau kayak gini saya WhatsApp mamanya. Kayak tadi tujuan saya home visit hari ini apa, saya masihin kondisi rumahnya, kondisi anaknya seperti apa, karena saya mesti harus prepare alat-alat kesehatan atau obat-obatan yang akan saya bawa, jangan sampai ada ketinggalan.
lah, aku kasih tas. Hari ini mau ke Fatih. Fatih berarti level 2 ya? Fatih level 2. Karena hari ini tidak ada tindakan aerosol, nggak ada pasang NGT, jadi nggak pakai hazmat tapi level 2. Ini ada masker beberapa, terus shoes cover. Aku bawa N95 buat jaga-jaga. Yap, gue jalan ya lah. Nanti aku kabarin isi tas ya. Dah semua, dah. Terus yang kedua, selain dari aspek medisnya, aspek finansial dan psikososial, banyak dari mereka keluarga pasien kita yang kehilangan pekerjaan dengan pandemi ini. Nah, mereka nggak punya transfer ke rumah sakit karena uangnya juga terbatas. Tapi di sini kita memikirin bagaimana itu juga harus berjalan dengan baik. Mereka kontrol dengan rutin, mereka bisa makan. Kalau dengan nutrisi yang bagus, mungkin itu mensupport fisiknya untuk membaik juga gitu. Ya udah, Fatih masukin jarinya mana? Atau jarinya Suster Rina? Lampunya ini nyala loh tadi. Oh, minta nyalain ini. Nah, tuh sudah. Terus ini juga nyala, ini apa ini? Masih bagus, slamnya juga nggak terlalu banyak. Ini kenapa lagi nih, Dek? Aduh, kamu nggak bisa diem banget sih, Dek. Ke barat apa, Bu? Terdiagnosanya itu dari umur 4 bulan, terdiagnosa dengan kasus langka yaitu Jones syndrome, kelainan di tulang dada yang tidak seperti anak lainnya, berbentuk kayak seperti tong gitu, lurus ke bawah. Jadi untuk itu perlu tindakan operasi untuk melebarkan tulang dadanya. Kata tim dokter yang menangani untuk kasus Jones syndrome, Fatih terdiagnosa anak pertama di Indonesia. Itu sangat langka gitu untuk kasusnya. Kita berdoa meminta kesembuhan yang sempurna ya kan, yang tidak ada meninggalkan rasa sakit. Tapi dengan saya tahu kasusnya yang memang sulit, ibaratnya ya saya tahulah kasusnya ibarat sulit untuk ditanganin, tapi kita kan yakin bahwa mukjizat itu pasti ada gitu. Kita nggak tahu dengan diagnosa dokter atau ini kasusnya akan bertahan di umur berapa gitu kan, tapi mukjizat itu kan nyata gitu. Ini aja ibaratnya usia dia di segini suatu mukjizat bagi saya gitu sebagai orang tua. Sangat bersyukur lah saya bisa merawatnya sampai di usia 3 tahun sekarang. Tadinya masih seminggu sekali karena kondisi waktu kita kan lihat kondisi klinis anaknya, karena masih mantau inten karena waktu itu masih slamnya juga masih banyak, masih ada infeksi di rumah, jadi kita seminggu sekali. Nah kesini-sininya karena kondisinya stabil 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Selama pandemi ini udah hampir sebulan sekali. Saya bisa kuat sampai sekarang karena ngelihat dia itu selalu semangat memberikan motivasi lah bagi saya gitu. Saya banyak belajar juga dari dia, yang dia dengan kondisi seperti itu dia masih bisa kuat gitu, dan untuk napas saja kan sebenarnya itu dia susah, apalagi ya buat aktif seperti anak biasa itu. Tapi dia menunjukkan itu tuh seperti biasa aja gitu. Kenapa kita nggak berusaha gitu, sedangkan dia aja berjuang buat napas saja itu perjuangnya sangatlah susah. Jadi saya sebagai orang tua tuh banyak termotivasi tuh dari Fatih, banyak belajar tentang hidup. Kalau begitu saya kadang suka kayak gitu, saya ajak main tuh dia, bikin dia ketawa gitu kan. Dia ketawa, kalau ketawa tuh kayak ketawanya tuh lepas, kayak nggak ada beban. Dari situlah saya akhirnya bisa bangkit lagi. Oh iya, Fatih aja kok bisa se-happy ini gitu, kenapa saya tidak gitu kan. Sedangkan saya masih bisa jalan, masih bisa napas dengan tanpa alat bantuan apa-apa. Tuh
kenapa saya nggak se-happy dia gitu kan. Ini kan yang buat himpus nih. Seharusnya tuh kita punya yang lebar, yang plastik itu kan. Tapi udah nih buat di atas aja nggak apa-apa. Ini buat impus nah bawanya nih. Iya, si jaringan itu udah mulai timbul dan itu sensitif itu bagus jadinya dia merah cuma agak sensitif berdarah. Sering kadang-kadang waktu kita dari aspek medis itu yang hal-hal juga prognosis tuh nggak bisa kita perkirakan, nggak bisa ditentukan. Itu tuh rasa penyesalan adalah kita punya goal of care yang akan kita capai untuk meningkatkan kualitas hidup dan orang tua ini. Tetapi begitu jalannya baru separuh atau belum sempat terjalankan itu menjadi aduh coba ya kemarin tuh gini-gini, coba kemarin tuh kita memberikan kurang nggak sih memberikan asuhan terbaiknya, itu penyesalannya. Tapi ada beberapa hal yang kita udah maksimal, balik lagi prognosisnya gejalanya tetap ada. Nah, itu yang satu kebahagiaan untuk memberikan di dalam perjalanan rasa sakit menderitanya mereka itu kita bisa ringankan. Walaupun kita bisa ringankan sendiri, tapi ada bagian dari aspek psikososial pasiennya yang mereka ngerasa adalah mereka udah nggak peduli walaupun saya sakit, tapi saya happy. Paru-parunya udah bersih banget. Udah nggak tahu tuh kenapa, apa karena sejak granulasi diangkat kali ya. Nah, itu juga yang mungkin bikin bahagia perawat kita adalah hore asuhannya berhasil, karena adalah ngelihat yaitu di sisa hidupnya pasien kualitas hidupnya jadi lebih bagus. Hal-hal yang kayak tadi yang mungkin orang nggak kepikiran dia bisa main keluar rumah, tapi kita ciptakan suasana di rumah itu seperti yang dia harapkan. Yuk, ini kalau ada apa-apa telepon ya Bu? Iya saya ya. Dadah Erna ya, makasih. Makasih banyak, makasih Om. Di masa non-pandemi, biasanya kami berkumpul di kantor ini setiap hari, di mana para perawat melakukan briefing bersama-sama sebelum mereka melakukan kunjungan ke pasien mereka masing-masing. Tapi di masa pandemi ini, mengikuti anjuran pemerintah, kami membatasi jumlah karyawan yang berada di kantor. APD sudah kami siapkan agar setiap perawat bisa lebih efektif dalam persiapan berangkat mengunjungi pasien. Semua pihak yang terlibat seperti dokter, perawat di rumah sakit, perawat rumah, orang tua dan komunitas itu saling bersinergi untuk membantu mendukung keluarga dalam merawat anaknya. Selain itu, tidak hanya dukungan-dukungan yang dari pihak luar yang perlu untuk diperkuat, tapi juga pemahaman si pelaku rawat sendiri mengenai cara merawat seorang anak dengan penyakit serius di rumah. Sehingga jika terjadi sesuatu, keluhan yang dialami oleh si pasien, pelaku rawat tidak panik untuk membawa si pasien langsung ke unit gawat darurat di rumah sakit. Kita mau ke rumah salah satu pasien kita, tinggalnya di daerah Teluk Gong sana. Jadi rencananya hari ini kondisinya sebenarnya cukup stabil, tapi anaknya masih ketergantungan oksigen. Nah, jadi rencananya hari ini aku akan pantau kepatuhan obatnya. Terus kemudian kebetulan anak ini pemakaian oksigennya udah mulai berkurang. Karena dia udah pakai oksigen itu sekitar 2 tahun, 1,5 tahun yang independen. Jadi kita lagi latih bagaimana supaya tidak ketergantungan. Kalau dia panik dia bisa mengelola cara napas relaksasi. Jadi dia lagi ngapain? Main game. Ya, dia bilang kalau bisa Iyo aja yang mati duluan, jangan Popo katanya. Jadi siapapun, jangankan perawat yang memberi asuhan, tapi keluarga juga kita harus bisa menerima kehilangan itu. Karena suatu kematian itu adalah hal yang nomor. Jadi itu yang kadang-kadang membuat di kesedihan kita ada bukan bahagia pasien kita meninggal, tapi adalah kita bahagia mereka sudah tidak menderita lagi atau tidak kesakitan lagi. Oksigen udah dikit nih kata Popo makainya. Obat patuh nggak? Kalau udah waktunya minum obat, masih Popo yang siapin atau ya udah bisa ngambil sendiri? Ya udah nggak bisa ngambil sendiri, ya tahu obatnya yang mana, yang pagi mana, yang sore mana. Jadi Yuna tuh pinginnya, lu mau balik sekolah nggak?
Malu nggak yuk kalau sekolah? Mau ke sekolah lagi? Oksigennya gimana? Oke dulu lagi. Mau kayak dulu lagi? Terus oksigen? Karena apa? Walaupun ujung-ujungnya pasien itu meninggal dan pergi, itu mungkin suatu kesedihan bagi orang-orang. Tapi bagi kami adalah kesedihan yang membawakan kebanggaan. Kebanggaan apa? Anak-anak ini pergi dengan kualitas hidup yang bagus, menjalani sisa hidupnya yang penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, selalu bersama orang tuanya, dekat dengan keluarga dan orang tua. Dan pengalaman saya selama ini, anak-anak itu hampir mayoritas mereka bilang mereka nggak takut meninggal. Yang mereka takutin adalah kalau mereka meninggal, nanti mama papa gimana? Mama papa sedih apa enggak? Nanti siapa yang membantuin jagain adik? Karena dia independen oksigen, jadi kita selalu support untuk ada stok oksigen di rumah. Jadi biasanya aku akan nyetokin selama 3, dulunya sih banyak ya sampai 5-6 tabung, tapi sekarang cukup 3. Jadi ada tabung 1 yang dia pakai ngeling ke sana, terus kemudian ada 2 tabung yang di luar. Balik lagi, trauma pada anak-anak itu soal entah itu ya, balik lagi anak-anak kan dipasang impuls, terus kemudian lihat perawat aja mereka udah takut kan, wah jangan lagi saya mau dipasangin lagi. Itu pasti ada traumatik dalam suatu tindakan medis, itu pasti ada pada anak-anak, even pada dewasa pun. Nah dampak itu yang di rumah kita sebagai pemberi layanan asuhan paliatif rawat rumah itu benar-benar berdampak banget. Jadi begitu tim kita datang, mereka udah ngerasa ketakutan aja nih, nanti apalagi maunya dulu nanti suster Rina datang ya gitu. Nah mereka udah aduh mau ngapain nih, dan seringnya juga mereka tuh udah marah-marah dulu, maksudnya mereka nggak mau kita deketin. Kalau aku nyebutnya bukan batasan, tapi adalah trik-trik yang harus kita lakukan supaya si trauma tadi, menghilangkan rasa trauma pada si anak tadi sih. Yaitu trik-triknya biasanya kita mulai dari menggali apa yang disenangin si anak, jadi trust dulu, terus kemudian melibatkan anak dalam semua tindakan, mengkomunikasikan semua tindakan kita, kemudian melibatkan dia. Nah nanti setelah dia melihat itu mereka ngerasa oh iya ternyata nggak sebayang yang tidak sesakit atau yang setakut saya bayangkan. Karena saya masih mau berjuang untuk memberikan yang terbaik buat Pati. Saya berharap ya Pati tumbuh seperti anak biasa dan bisa besar seperti anak-anak yang lain juga. Kenapa ini penting? Yaitu tadi mungkin beberapa tenaga kesehatan kita yang punya perannya masing-masing lah. Kalau di rumah sakit ya tujuan mereka adalah untuk kuratif treatment. Tapi apa yang terjadi pada anak-anak yang penyakit kronik dan mereka memilih untuk tinggal di rumah. Nah inilah pentingnya asuhan paliatif untuk anak tersebut. Dan kita juga tidak lepas dari rumah sakit atau komunitas. Jadi kita juga bersama-sama mengencourage mereka untuk yuk merawat anak ini.